Bismillahirrahmanirrahim. Beliau itu menikah dengan 9 istri. Jadi mulai awal itu banyak-banyak istrinya. Cuma sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang istrinya satu saja, anaknya juga nggak banyak. Sementara yang lain itu banyak anak, banyak istri. Dan jumlah anaknya 34 beliau ini, Sa'id bin Zaid ini. Nah ini nama-namanya ada Ummu Jamil, ada Jalisah, ada Umamah, ada Hazmah, ya, dan anak-anaknya. Kemudian ada Ummu Aswad, dan seterusnya ini ya. Ada 9 orang wanita yang dalam hidupnya Sayyidina Sa'id bin Zaid itu menjadi istri beliau. Tentunya tidak dalam waktu bersamaan. Di samping istri juga ada Ummul Walad, ya. Ummul Walad ya, ini ada dari kalangan budak yang juga melahirkan anak-anak beliau. Ini dinukil dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Nah, apa saja yang terjadi di dalam keluarga beliau ini? Pertama yang disampaikan oleh musannif itu terkait dengan pengaruh dari ayah beliau, yakni Zaid bin Amr bin Nufail, yang pada masa jahiliyah ayah beliau ini dikenal dengan orang yang lurus dalam beragama, tidak musyrik. Yang ini menurun kepada anaknya. Tidak pernah sujud kepada berhala, tidak mau menyantap sembelihan atas nama berhala. Bahkan beliau sering menasihati orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan kambing itu diciptakan Allah Ta'ala. Allah turunkan air untuk memberi minum kambing itu. Allah tumbuhkan rumput untuk makanan kambing. Kenapa kalian sembelih kambing itu untuk berhala? Jadi walaupun belum ada Islam, belum turun, beliau lurus mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Termasuk ketika ada anak-anak perempuan mau dikuburkan, beliau menyelamatkan anak-anak itu, diambil oleh beliau dan dicukupi keperluannya, dirawat oleh beliau hingga kemudian ketika besar anak ini mau diserahkan lagi kepada ayahnya. Kalau engkau mau ambil, ini anak engkau ini. Kalau engkau tidak mau, biar aku yang ngurus. Ini Sayyidina, ayahnya dari Sayyidina Sa'id bin Zaid. Walaupun tidak sempat besar bersama ayahnya, karena ayahnya kemudian juga meninggal dunia waktu Sayyidina Sa'id bin Zaid ini masih kecil. Dan Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya, Zaid bin Amr bin Nufail itu wafat saat kaum kafir Quraisy sedang membangun Ka'bah 5 tahun sebelum wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk orang ya ahlul fatrah ya. Dan beliau ini mengatakan aku berada dalam agama Ibrahim, kata Zaid bin Amr ini. Ini di At-Tabaqat Al-Kubra juga, dan kita bisa lihat di kitab-kitab yang lain, misalnya ada hadis, walaupun ini dari sisi sanad ya mungkin bisa dipermasalahkan ya, dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau an-nasu ma'adin, manusia itu seperti tambang, wal irqu dassas. Al irqu itu maknanya adalah ini tabiat atau keturunan. Jadi tabiat itu menurun kepada anak. Ini ungkapan ya, al irqu dassas. Tabiat orang tua, lingkungan itu menurun kepada anak. Jadi ini ayahnya ini orang yang mentauhidkan Allah, anaknya juga menurun dari ayahnya. Wa adabusu ka'ir kisu. Adab yang buruk itu seperti al-irqu asu, seperti ya, tabiat perangai, atau al-irqu itu bisa bermakna juga ini urat ya. Urat yang buruk.
Maksudnya lingkungan yang buruk itu juga pengaruh. Jadi ada genetik itu ada tabiatnya yang bisa mempengaruhi anak, tapi juga di sisi lain ada lingkungan berpengaruh. Ini riwayat Abu Syekh Al-Asbahani. Di dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam At-Tabrani juga ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Walaupun dari sisi riwayat ya lemah ini. Rasulullah katakan iyyakum wa hadra ad-diman. Jauhilah oleh kalian hadra ad-diman. Sahabat bertanya, "Wa ma hadra ad-diman ya Rasulullah?" Apa itu hadra ad-diman wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-bintul hasna, wanita cantik, fil mambatisu, ya, di dalam lingkungan tempat tumbuh yang buruk. Hati-hati, ya, walaupun mungkin anak jenderal, walaupun mungkin dari keluarga yang secara materi sangat-sangat berada, tapi kalau lingkungannya buruk, jauhi walaupun cantik. Ini perhatian bagi kita semua ya. Ketika kita memilih pasangan,